Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, merupakan satu kesyukuran bagi saya pribadi bahwasanya saya berada di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu-ibu pada pagi hari yang berbahagia ini. Setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, yang mana salat subuh ini di dalam Al-Quran dikatakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu adalah salat yang dipersaksikan oleh malaikat. Dan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan bahwasanya malaikat-malaikat Allah diturunkan ke muka bumi ini untuk mempersaksikan hamba-hambanya yang melaksanakan salat subuh. Dan ketika dia naik ke atas, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Kaifa wajadtum ibadi wa kaifa taraktumuh?" Bagaimana kamu mendapati hamba-hambaku dan bagaimana engkau meninggalkannya? Ketika malaikat menemukan kita dalam keadaan melaksanakan salat, meninggalkan kita dalam keadaan melaksanakan salat, dia akan mengatakan kepada Allah, wajadnahum wahum yusalluna wa taraknahum wahum yusallun. Kami dapati dia dalam keadaan salat, kami dapati mereka dalam keadaan salat dan meninggalkan mereka dalam keadaan salat. Dan ini adalah merupakan kesyukuran yang luar biasa, melebihi dari apa yang mungkin kita miliki di luar sana. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, yang kita berharap semuanya mudah-mudahan tingkah laku beliau, tindak tanduk beliau menjadi ikutan untuk kita semuanya. Karena walau bagaimanapun kita sadar bahwa dalam kehidupan kita di muka bumi ini, kita akan senantiasa menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sedikit. Saya akhukum Saifuddin yang sudah kalau nggak salah 19 tahun ya, berkiprah ataupun menjadi TKI di Singapura. Ya. Kebetulan saya di Singapura sebagai penasehat pendidikan dan dakwah Muhammadiyah Singapura. Ya, penasehat pendidikan dan dakwah di Muhammadiyah Singapura. Dan di Batam sendiri saya juga sebagai majelis tarjih Muhammadiyah di Batam. Jadi perjalanan saya setiap harinya itu, selepas sholat subuh saya ke pelabuhan, berangkat ke Singapura kerja, nanti pukul 6 sore balik lagi ke Batam. Inilah kehidupan saya sehari-hari. Dan kebetulan minggu ini saya mengunjungi anak saya di Gontor. Ustaz Agus Wahyudi lihat saya di Facebook, kemudian dia langsung hubungi saya untuk datang ke sini. Dan alhamdulillah atas izin Allah saya berada di tempat ini. Ustaz Agus Wahyudi ini kebetulan adalah teman lama ketika masih sama-sama menimba ilmu di Gontor. Ya, alhamdulillah bisa bertemu kembali di sini. Dan Gresik ini sendiri bukan daerah baru bagi saya, karena dulu saya sering ke rumah teman saya di atas sini, Ustaz Saiful Mukmin, sekarang berada di Jogja kalau tidak salah. Dan saya sering juga pergi ke rumahnya Ustaz Agus Wahyudi, ada Ustaz Ainul Yakin yang ada di toko emas Persatuan kalau tidak salah. Saya dulu sering ke sana. Dan kebetulan saya juga punya keluarga di Jalan Harun Thohir. Jadi untuk Gresik ini alhamdulillah bukan daerah baru untuk saya. Dan kalau perlu untuk saya coba untuk melihat silsilah Singapura juga, Muhammadiyah Singapura, salah satu pemimpin daripada Muhammadiyah Singapura itu namanya Ustaz Abdus Salam. Itu istrinya berasal dari Gresik, tepatnya dari ujung Pangkah kalau tidak salah. Dan sampai sekarang anak-anak beliau masih ada di Singapura. Jadi alhamdulillah Muhammadiyah Singapura dengan Muhammadiyah Gresik ini masih mempunyai hubungan yang erat, karena Ustaz Abdus Salam itu sendiri adalah beliau asli Singapura tapi menikah dengan
muslimah yang ada di Gresik ini. Baik, saya diberikan tajuk ataupun diberikan judul oleh Ustadz Agus Wahyudi berkenaan dengan minoritas Singapura, minoritas Muslim Singapura. Sebelum saya masuk kepada minoritas Muslim di Singapura itu, saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit berkenaan Singapura itu sendiri. Singapura adalah sebuah negara yang sangat kecil. Kalau seandainya Habibie menyatakan bahwa Singapura itu the red dot, dia adalah titik merah di sebuah peta yang sangat besar yang ada di Asia Tenggara ini. Karena memang Singapura ini sangat kecil. Wallahu alam, mungkin Gresik ini lebih besar daripada Singapura. Ya. Kalau ada orang yang bertanya, sebesar apa sih Singapura itu? Besarnya Singapura itu, panjangnya itu hanya 70 kilo, lebarnya itu hanya 20 kilo. Jadi kalau 70 kali 20 mungkin 140 km persegi. Itulah besarnya Singapura. Wallahu alam, apakah Gresik mungkin lebih besar daripada Singapura ya. Dan makanya saya pernah keliling Singapura. Jadi diajak sama teman, kata dia, "Ustaz, ayo kita keliling Singapura." Ya, kita jalani dari timur ke barat, utara, selatan. Kemudian kita gerak ya, mulai bergerak, dan Singapura sudah selesai semuanya kami jelajahi hanya dalam waktu 4 jam. Ya. Hanya dalam waktu 4 jam selesai. Ya, itu tidak sama dengan Indonesia. Kalau Indonesia dari timur ke barat saja itu membutuhkan 6 jam itu pun terbang. Ya, kalau Singapura 4 jam selesai semuanya, itu pun pakai mobil. Itu pun sudah dipotong sholat, makan dan lain sebagainya. 4 jam selesai. Ya. Jadi Singapura ini adalah kota yang sangat kecil. Hanya saja kota yang sangat kecil ini ataupun negara yang sangat kecil ini, dia mempunyai perekonomian yang sangat luar biasa, sehingga termasuk salah satu negara maju dan termasuk salah satu negara dengan kekayaan yang luar biasa, walaupun dia sangat kecil ya. Dan kalau seandainya mau dilihat dari sisi kekayaan, Indonesia jauh lebih kaya dibandingkan Singapura. Kalau dilihat dari sumber daya alamnya, di Singapura itu nggak ada apa-apanya. Singapura itu nggak ada apa-apanya. Perikanan nggak ada, peternakan nggak ada, pertanian tidak ada. Sumber daya alam tidak ada sama sekali di Singapura. Hanya saja mereka adalah sebuah negara yang diatur sedemikian rupa sehingga mampu menjadi, bisa dikatakan, negara yang maju di kawasan Asia Tenggara ini. Itulah Singapura. Ya. Pengurusan yang baik sehingga menjadikan Singapura itu sebagai salah satu negara yang maju. Itulah Singapura. Ya. Dan jumlah penduduk yang ada di Singapura itu tidak lebih daripada 6 juta. Dia hanya 5 juta sekian. Itu sudah dihitung orang-orang yang bekerja di Singapura yang bukan orang Singapura, termasuk saya, dihitung dalam 5 juta lebih itu. Kalau penduduk aslinya dia hanya 3,2 saja. Dari 3,2 itu jumlah penduduk muslimnya hanya 14,7%. Tidak lebih daripada itu. Makanya kalau kita mengatakan apakah muslim di Singapura adalah minoritas, ya, dia adalah kaum minoritas. Ya, dia adalah kaum minoritas. Hanya saja ini pengalaman pribadi dan saya akan berbicara sebagai orang luar yang melihat Singapura, yang tinggal di Singapura selama 19 tahun lamanya. Saya akan berbicara begini. Saya akan adil terhadap Singapura itu sendiri. Karena saya lihat juga, saya biasa dengarkan berbagai macam isu berkenaan dengan muslim di Singapura ini ya. Ada yang mengatakan muslim di Singapura tertindas dan lain sebagainya. Makanya saya akan mencoba untuk adil melihat Singapura sebagai orang luar yang tinggal di Singapura. Saya akan katakan minoritas muslim di Singapura adalah minoritas yang paling bahagia. Mungkin banyak orang yang tidak setuju dengan apa yang saya katakan, bahwa minoritas muslim di Singapura adalah minoritas yang paling bahagia. Tetapi saya mempunyai bukti-bukti kenapa saya mengatakan bahwa minoritas muslim di Singapura adalah minoritas yang paling bahagia. Yang pertama, betul kita minoritas. Kita hanya 14,7%. Tetapi di Singapura sendiri itu khusus untuk muslim dia mempunyai keistimewaan. Apa keistimewaannya? Yang pertama, kami itu punya undang-undang muslim khusus yang dinamakan dengan AMLA, Administration of Muslim Law Act. Undang-undang AMLA ini adalah undang-undang yang mengurus kehidupan muslim yang ada di Singapura. Ya. Dan di Singapura, alhamdulillah ya,
Jumlah masjid di Singapura, di seluruh Singapura itu ada 78 masjid. Itu Masya Allah luar biasa cara mereka mengatur masjid tersebut, dan negara ikut campur tangan di dalam membiayai masjid. Ikut campur tangan di dalam di dalam masalah pembiayaan masjid ini. Ya. Melalui apa? Melalui keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Makanya pemerintah itu mempunyai yang namanya keputusan undang-undang yang mewajibkan kepada seluruh muslim yang bekerja di Singapura dipotong gajinya setiap bulan. Ya, setiap bulan. Mulai daripada $2 per orang per bulan sampai $15 per orang per bulan melihat tangga gaji yang mereka dapat. Ya, itu masuk kepada namanya Mosque and Madrasah Fund, MMF, Mosque and Madrasah Fund. Jadi ini khusus pembiayaan ditarik dari kaum muslimin, disimpan oleh MUIS, Majelis Ugama Islam Singapura. Kemudian kalau seandainya ada masjid yang membutuhkan renovasi, biasanya oleh MUIS memutuskan untuk memberikan pembiayaan untuk memperbaiki masjid tersebut. Makanya masjid-masjid di Singapura alhamdulillah sangat bagus, ya. Mereka mempunyai satu program yang dinamakan dengan mesra anak kecil, mesra orang tua, ya. Mesra anak kecil itu biasanya mereka buatkan yang dinamakan dengan tempat bermain untuk anak-anak. Kemudian mesra orang tua ini seluruh masjid ini diwajibkan mempunyai satu jalan khusus untuk yang memakai kursi roda, dan kalau seandainya dia 2 tingkat diwajibkan untuk mempunyai lift. Karena ada orang tua yang mungkin mau sholat kan, dia harus mempunyai lift. Makanya inilah yang dilakukan di Singapura. Makanya saya katakan dia termasuk minoritas yang paling bahagia. Pertama itu ada AMLA. Kemudian yang kedua, di Singapura ini sebagai negara yang kecil dan dia adalah negara sekuler. Ya, biasanya kalau kita berbicara masalah negara sekuler ini kan tidak mengakui agama dicampur dengan masalah negara. Negara tidak boleh mencampuri agama. Tetapi di Singapura, Masya Allah luar biasanya bahwa saya lihat khusus untuk Islam itu sendiri itu ada sebuah badan yang dinamakan dengan Majelis Ugama Islam Singapura. Majelis Ugama Islam Singapura ini dia mempunyai seorang mufti juga, ya. Dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ugama Islam Singapura itu biasanya menjadi produk hukum. Ya, menjadi produk hukum yang wajib dilaksanakan oleh seluruh muslim yang ada di Singapura. Menjadi produk hukum. Jadi itu diwajibkan. Kalau sini di Indonesia yang saya tahunya, fatwa itu tidak bersifat mengikat. Ya. Tetapi kalau di Singapura yang dinamakan dengan fatwa itu bersifat mengikat. Ya, dan diwajibkan untuk seluruh kaum muslimin yang ada di Singapura untuk mengikutinya. Dan kami mempunyai mufti. Jadi seperti misalnya pelaksanaan hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu ditentukan oleh mufti. Kapan dimulai, kapan diakhiri. Okay. Itu mufti yang mengaturnya karena dia seperti jabatan negara, ya mufti itu. Kemudian di Singapura kami juga mempunyai namanya mahkamah syariah. Ya, bayangkan kalau seandainya di sebuah negara sekuler tapi kami mempunyai mahkamah syariah untuk mengadili berbagai macam permasalahan-permasalahan kaum muslimin seperti pernikahan, perceraian, pembagian harta warisan, itu semuanya diatur di mahkamah syariah tersebut. Dan yang terakhir, kami itu di Singapura mempunyai seorang menteri. Kalau kita di sini kan ada menteri agama, tetapi menteri agama ini kan mengurus seluruh agama. Di Singapura ada menteri yang khusus mengurus Islam. Namanya itu adalah menteri yang bertanggung jawab terhadap hal ihwal masyarakat Islam Singapura. Ya, Ministry of Muslim Affairs. Dan sekarang ini dipimpin oleh Dr. Faisal. Jadi ini adalah kelebihan Singapura yang saya lihatnya, ya. Yang saya lihat bahwasanya walaupun muslim di sana minoritas tapi dia adalah minoritas yang sangat bahagia. Terus terang Pak, saya kalau berjalan memakai jubah di Singapura itu saya aman-aman saja. Ya, mungkin ada orang yang mengatakan, kalau masuk Singapura jenggot harus dicukur dan apa sebagainya. Saya selama ini keluar masuk Singapura jenggot tetap ada seperti ini. Kadang-kadang saya pun pakai sarung masuk Singapura dan alhamdulillah mereka oke-oke saja. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa Singapura sangat adil sebenarnya melihat sebagai kaum muslimin. Nah, ini berkenaan dengan masalah Singapura. Baik, setelah ini saya akan masuk kepada Muhammadiyah. Ya, jadi dari Singapura
Islamnya seperti itu, saya masuk kepada Muhammadiyah. Muhammadiyah di Singapura. Muhammadiyah di Singapura kapan sebenarnya muncul? Ya, munculnya kapan? Fakta yang perlu diketahui, Muhammadiyah Singapura itu bukan cabang istimewa. Ya, fakta yang perlu diketahui, Muhammadiyah Singapura itu bukan cabang istimewa daripada Muhammadiyah Indonesia. Jadi dia berdiri sendiri. Ya, kalau kata-katanya Prof. Din Syamsuddin ketika dia berkunjung ke Muhammadiyah Singapura, bahwasanya Muhammadiyah Singapura ini adalah adik dari abangnya yang ada di Indonesia. Muhammadiyah Singapura dia sudah berdiri dari tahun 1959. 1959 Muhammadiyah di Singapura sudah ada. Ya, Muhammadiyah di Singapura sudah ada 1959. Ini 6 tahun sebelum Singapura merdeka. Karena Singapura merdeka itu pada tanggal 9 Agustus tahun 1965. Jadi 6 tahun sebelum Singapura memisahkan diri daripada Malaysia, Muhammadiyah di Singapura sudah ada dan sudah wujud. Ya, dan dinamakan dengan Persatuan Muhammadiyah Singapura. Dari mana asal usulnya? Kalau kita coba meneliti sejarahnya, ternyata Muhammadiyah di Singapura ini dibawa oleh orang-orang Siak ataupun orang-orang yang ada di Riau. Mereka adalah orang-orang Muhammadiyah, datang berdakwah di Malaysia, datang berdakwah di Singapura. Kemudian akhirnya mereka membuat persatuan yang dinamakan dengan Persatuan Muhammadiyah yang ada di Singapura, dan sampai saat ini berdiri. Ya, sampai saat ini berdiri. Hampir sama dengan keadaan di Indonesia. Ketika Muhammadiyah pertama kali sampai di Singapura itu, orang-orang melihatnya ini seperti ajaran baru. Karena dengan mencegah khurafat, bid'ah, ya, takhayul, TBC yang kita tahu itu, takhayul, bid'ah, khurafat itu yang dicegah. Dan pada waktu itu orang yang ada di Singapura juga memang ya hampir sama kita, karena antara Indonesia dengan Singapura kan memang tidak jauh beda itu, tidak jauh beda dan hampir sama. Dan itulah yang pertama kali didakwakan oleh Muhammadiyah yang ada di Singapura, sehingga ketika pertama kali mendakwakan dakwah tersebut itu dianggap seperti ajaran sesat juga, sama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya sama. Dan ketika akhirnya Persatuan Muhammadiyah Singapura bisa membuktikan diri eksis di Singapura hampir 70 tahun lebih, tahun ini mungkin sudah sampai tahun depan ya, karena 59 ke 2029 itu hampir 70 tahun itu berdiri dengan berbagai macam kegiatan. Dan itu akhirnya pemerintah Singapura betul-betul ya mengapresiasi wujudnya Muhammadiyah Muhammadiyah Singapura di Singapura. Ya. Bentuk apresiasi itu bagaimana? Pertama, dia adalah salah satu persatuan yang diizinkan untuk menjalankan pendidikan di Singapura, karena tidak semua persatuan dibolehkan untuk menjalankan pendidikan di Singapura. Dan alhamdulillah Muhammadiyah di Singapura itu mempunyai, pertama ada yang dinamakan dengan Muhammadiyah Kindergarten. Ya, Muhammadiyah Kindergarten ini sama dengan taman kanak-kanak. Ya, kita mempunyai taman kanak-kanak Bustanul Arifin di sini, di sana juga ada. Ya, kemudian yang kedua, Muhammadiyah diberikan izin untuk mengelola madrasah. Makanya ada yang dinamakan dengan Madrasah Al-Arabiyah Al-Islamiyah. Ya. Kemudian kita mempunyai college yang dinamakan dengan Muhammadiyah Islamic College, setingkat dengan sekolah tinggi ataupun universitas yang ada di Indonesia. Kemudian kita mempunyai kelas asas bimbingan agama. Kelas asas bimbingan agama ini untuk siapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, Singapura itu adalah negara sekuler, sehingga tidak boleh ada pelajaran agama di sekolah-sekolah umum. Karena tidak boleh ada pelajaran agama di sekolah-sekolah umum, Muhammadiyah berinisiatif untuk memberikan pembelajaran agama kepada anak-anak yang belum mendapatkan pelajaran agama di sekolah umum, dan membuka sebuah sekolah yang dinamakan dengan KABA. KABA itu singkatannya Kelas Asas Bimbingan Agama. Dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Dan alhamdulillah muridnya Masya Allah luar biasa. Ya, dengan program dan juga kurikulum yang dibuat oleh Muhammadiyah. Dan ini di dalam bidang pendidikan. Nah, di dalam bidang pendidikan. Di bidang sosial, pemerintah mengizinkan kita untuk mengoperasikan dua. Yang pertama dinamakan dengan Muhammadiyah Welfare Home. Muhammadiyah Welfare Home ini kalau kita
terjemahkan ke dalam bahasa Melayunya Rumah Kebajikan Muhammadiyah. Rumah Kebajikan Muhammadiyah ini apa? Sebenarnya Rumah Kebajikan Muhammadiyah ini nama lainnya adalah penjara anak. Jadi anak-anak yang dihukum di luar itu sebenarnya di sana tidak dimasukkan ke dalam penjara dan dinamakan dengan penjara, tidak, tetapi dimasukkan kepada sebuah tempat yang dinamakan dengan Muhammadiyah Welfare Home atau rumah kebajikan yang ada di sana. Dan Muhammadiyah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk mengurus satu rumah kebajikan tersebut. Jadi anak-anak yang divonis di pengadilan itu menjalani hukumannya di Muhammadiyah Welfare Home. Memang di situ tetap seperti ada penjara, tetap ada kerangkengnya dan lain sebagainya, tapi mereka bebas. Mereka bebas dengan berbagai macam aktivitas dan seperti anak yang lainnya, layaknya seperti itu, main bola dan lain sebagainya. Mereka bebas tapi terbatas. Ini Muhammadiyah Welfare Home. Muhammadiyah dipercaya untuk memegang ini. Muhammadiyah juga dipercaya untuk menjalankan program dinamakan dengan MSCC. MSCC ini adalah Muhammadiyah Health Day Care Center. Kalau kita di Indonesia ini kita kenal ada yang dinamakan dengan panti jompo. Panti jompo untuk orang-orang tua itu kan. Tetapi di Singapura Muhammadiyah Health Day Care Center ini adalah rumah penitipan orang tua. Jadi rumah penitipan orang tua karena di rumah anak-anak kan semuanya kerja. Orang tua ditinggal di rumah dan tidak ada yang jaga. Maka Muhammadiyah Health Day Care Center ini tujuannya adalah setiap pagi jam 7 ambil orang tua tersebut masuk ke Muhammadiyah, di situ dia dibimbing oleh nurse ataupun bidan perawat-perawat dari jam 7 sampai ke jam 7 malam. Jadi jam 7 pagi dia dibawa ke Muhammadiyah Health Day Care Center, dipulangkan jam 7. Dan uniknya di tempat ini bukan hanya Muslim, ada Cina, ada India, ada Muslim juga. Ini semuanya berkumpul di situ dan mereka mendapatkan perawatan di Muhammadiyah Health Day Care Center itu. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Inilah yang dijalankan oleh Muhammadiyah di bidang sosial, kemasyarakatan. Di samping juga Muhammadiyah ini alhamdulillah ke depan di dalam masalah memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang dianggap kurang mampu di Singapura. Jadi setiap bulannya itu kita mempunyai sebuah program yang dinamakan dengan Feed the Needy. Feed the Needy ini memberikan makanan kepada orang-orang yang perlu, biasanya dalam bentuk biryani, nasi biryani dibagikan setiap bulan seperti itu. Dan akhir-akhir ini juga kami ada program yang dinamakan dengan memperbaiki rumah itu. Memperbaiki rumah inilah yang ada di Singapura sekarang yang dijalankan oleh Muhammadiyah Singapura di dalam bidang sosial kemasyarakatan. Kami juga punya namanya Anti-Aging Center. Jadi khusus untuk orang-orang tua yang mau menggerak-gerakkan badannya di sana, kemudian ingin berolahraga di sana, itu dipersilahkan untuk datang ke Anti-Aging Center. Ini adalah usaha-usaha Muhammadiyah di bidang sosial kemasyarakatan. Kemudian di bidang dakwah bagaimana? Di bidang dakwah alhamdulillah, di bidang dakwah itu kita mempunyai beberapa bentuk platform untuk menjalankan dakwah di Singapura. Yang pertama dalam bentuk media sosial. Kalau antum masuk kepada Muhammadiyah Singapura, kami mempunyai banyak media sosial kami itu. Jadi ada short video pendek dalam bentuk rekaman dan dalam bentuk ceramah-ceramah pendek itu yang diberikan oleh ustadz-ustadz Muhammadiyah. Kemudian biasanya ada doa-doa yang kami berikan dalam bentuk video pendek juga. Ini dalam media sosial. Kemudian dalam bentuk tulisan di dalam media sosial. Ini yang pertama. Kemudian dakwah di masjid-masjid. Dakwah di masjid-masjid, walaupun bukan masjid Muhammadiyah, tetapi Muhammadiyah yang adakan di masjid tersebut. Sehingga orang-orang juga mengenal apa dan bagaimana kiprah Muhammadiyah. Kemudian kita juga mempunyai program yang dinamakan dengan perumahan dakwah pengajian perumahan Muhammadiyah. Jadi kita datang ke rumah-rumah. Dai-dai Muhammadiyah ini datang ke rumah-rumah. Kemudian setelah itu kita perkenalkan Muhammadiyah, kita ajarkan Islam, kita ajarkan bagaimana sholat dan lain sebagainya di rumah-rumah tersebut. Dan ini dinamakan dengan pengajian perumahan estate yang ada di Singapura. Inilah dakwah yang dijalankan di Muhammadiyah, termasuk weekly classes ataupun
kelas-kelas mingguan yang ada di Singapura, dan itu alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar sampai saat ini ya, tanpa ada hambatan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya Singapura itu walaupun kita minoritas, kita adalah muslim yang sangat bahagia. Alhamdulillah, karena kita masih diperbolehkan untuk menjalankan ajaran agama kita tanpa ada hambatan sedikit pun. Ya, tapi ada satu hal yang ada di Singapura itu yang perlu untuk diketahui juga. Untuk menjadi seorang ustadz di Singapura bukan hanya selesai dari sekolah langsung jadi ustadz, tidak. Untuk menjadi ustadz di Singapura itu ada ujiannya. Ya, saya pernah di Indonesia kan dulu ada sertifikasi ulama ya. Di Singapura itu sudah dimulakan, sudah lama dimulakan, dinamakan dengan sertifikasi ulama. Jadi bukan hanya sertifikasi dosen, tetapi sertifikasi ustadz juga ada di Singapura. Dan mereka mempunyai program yang dinamakan dengan ARS atau ARS. ARS itu Asatiza Recognition Scheme. Ya. Orang kalau mau menjadi ustadz, akhirnya ustadz itu dibagi-bagi dalam 3 kelompok. Kelompok yang paling atas diperbolehkan untuk naik mimbar, diperbolehkan untuk menjadi imam sholat. Ya. Biasanya orang-orang yang diperbolehkan naik mimbar Jumat ini dan orang yang bisa memimpin sholat adalah orang yang bisa bahasa Arab dan kuliah, bisa baca kitab kuning, dan kuliahnya biasanya di Timur Tengah dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Ini yang paling tinggi. Ada ustadz digelari ustadz, tapi dia tidak boleh naik mimbar di sholat Jumat. Ya, jadi hanya mengajar agama saja, ya, mengajar agama dan mengajar Iqra. Yang paling rendah daripada itu semuanya hanya diperbolehkan untuk mengajar Iqra saja. Ya, jadi ada 3 klasifikasi. Ya, ada 3 klasifikasi. Orang yang mengajar tanpa ada sertifikasi tersebut, ya ada dendanya. Ya, dan dendanya saya kira tidak sedikit juga, karena kemarin itu keluar undang-undangnya, kalau seandainya didapati mengajarkan sesuatu berkenaan dengan masalah agama tanpa ada sertifikasi ARS itu, maka dia akan dikenakan sekitar $5.000. Kalau $5.000 itu sekarang ya 70-an juta, Pak. Ya, wallahu taala alam. Saya kira kalau seandainya mungkin ada tanya jawab, ya kita tanya jawab saja berkenaan dengan Singapura, ya, ataupun Islam yang ada di Singapura itu jauh lebih baik. Ya, syukran untuk sementara. Mungkin kalau ada pertanyaan saya siap untuk menjawab insyaallah. Syukran. Kalau ada pertanyaan berkenaan dengan Muhammadiyah Singapura atau Islam yang ada di Singapura, silakan kalau ada, Pak. Ya, silakan, Pak. Untuk sertifikasi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau di Singapura memang itu mutlak harus ada sertifikasinya dan tidak diperbolehkan untuk mengajar tanpa ada sertifikasi tersebut. Saya kira kalau seandainya mau dilakukan di Indonesia boleh juga, Pak. Cuma di Indonesia ini badan pemerintah yang memang betul-betul ditunjuk oleh pemerintah untuk menguji agar bisa menjadi seorang ustadz itu siapa yang kira-kira akan ditunjuk, itu juga menjadi sebuah pertanyaan. Kalau selama ini kan MUI ada sertifikasi dai-nya, Pak. Tapi sertifikasi dai itu kan saya kira tidak menjadi sebuah kewajiban di Indonesia ini. Kalau di Singapura memang itu menjadi sebuah kewajiban, Pak, mutlak. Saya kira bisa dilaksanakan di Indonesia. Dan sudah ada beberapa kajian dari ulama-ulama yang ada di Indonesia ini belajar bagaimana cara penerapan ARS yang ada di Singapura. Mudah-mudahan bisa dilakukan seperti itu. Wallahu taala. Silakan, Pak.
balighu anni walau ayah. Di dalam hal ini biasanya dilihat Pak, ya biasanya dilihat. Kalau dia menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan konteks Islam yang ada di Singapura, biasanya mereka akan ini dulu, ditanya-tanya dulu oleh MUIS, ya ditanya-tanya dulu oleh MUIS, kenapa dan bagaimana, apa dasar kamu sampaikan seperti begini. Kalau seandainya memang terbukti bahwasanya apa yang dia sampaikan itu sebenarnya keluar daripada konteks keislaman, biasanya kena denda. Ya. Dan bahkan orang-orang yang sudah punya sertifikasi, tetapi kalau seandainya dia melanggar kode etik yang ada di Singapura itu, biasanya juga dicabut sertifikasinya Pak. Ya. Makanya mohon maaf kalau saya sampaikan ada beberapa dai-dai ya, yang terkenal agak keras di Singapura itu dicabut sertifikasinya. Kalau dai-dai yang agak keras itu biasanya dicabut sertifikasinya. Biasa teman-teman, banyak teman-teman yang mohon maaf berasal dari ini ya, berasal dari teman-teman yang dari Madinah dan lain sebagainya yang agak keras itu biasanya dicabut sertifikasinya dikarenakan dianggap tidak sesuai dengan konteks yang ada di Singapura. Allahu ta'ala. Oke, khusus untuk dai yang tidak tinggal di Singapura Pak ya. Ya, dai yang tidak tinggal di Singapura kemudian masuk di Singapura, diundang sebagai seorang untuk memberikan ceramah di Singapura misalnya, tetap harus dilaporkan ke pihak yang berwenang. Dalam hal ini kita masukkan dulu yang dinamakan dengan miscellaneous work pass. Miscellaneous work pass ini kita minta ke imigrasi untuk mengizinkan orang ini masuk. Nanti dari imigrasi akan memberikan ini kepada MUIS. MUIS, Majelis Ugama Islam Singapura, untuk melihat jejak rekamnya selama di Indonesia. Ini orang suka suka ini atau apa begitu kan, suka membuat pergaduhan di Indonesia atau tidak. Ya, itu dilihat. Ya, dalam jejak rekamnya nanti oleh MUIS di-endorse. Oke, orang ini oke masuk di Singapura. Ya, orang ini tidak oke masuk di Singapura, makanya tidak keluar surat izin untuk mengajarnya. Ya, tapi kalau dia oke, alhamdulillah dai-dai Muhammadiyah selama ini yang saya panggil ke Singapura Pak, semuanya oke. Ya, saya biasa panggil Dr. Zulkarnaini dari Padang, Profesor Dr. Edi Safri yang dari Padang juga. Dari sini biasa dari UMM itu Profesor Syamsul Arifin. Kemudian ada Prof. Tobroni, ya, itu biasa kami undang ke Singapura. Ya. Kemudian Dr. Nurul Humaidi, ya, itu biasa kami undang ke Singapura. Dan alhamdulillah mereka adalah orang-orang yang diperbolehkan untuk mengajar di Singapura. Ya. Walaupun mungkin apa yang mau diajarkan itu materinya kita laporkan dulu, ini materi yang akan diajarkan. Kalau dianggap sesuai, insya Allah. Alhamdulillah dai-dai Singapura yang kami mintakan izin untuk mengajar di Singapura, semuanya diperbolehkan Pak. Alhamdulillah. Ya, Pak. Sejauh mana sejauh mana negara memberi fasilitas terhadap para dai yang sudah mendapat verifikasi, dan berapa lama juga verifikasi itu kalau STN itu akan habis setahun atau 2 tahun gitu. Mohon dijelaskan. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika seseorang itu mendapatkan yang namanya sertifikasi Pak, maka dia mempunyai
privilege berupa boleh mengajar di mana saja, di masjid ataupun di mana saja dia diperbolehkan untuk mengajar. Dan selama saya menjadi bisa dikatakan asatiz di Singapura itu, memang pemerintah tidak memberikan secara langsung insentif seperti itu kepada para dai ini. Tetapi masjid-masjid ini ketika mengundang, Pak, Masya Allah luar biasa. Ya, masjid-masjid ataupun sekolah-sekolah mengajar di sana itu Masya Allah luar biasa. Memang mereka menghargai yang namanya ilmu. Itu selama saya berada di sana. Lalu bagaimana? Apakah ada expirednya yang dinamakan sertifikasi ini? Ya, ada. Jadi expirednya itu setiap 2 tahun. Ya. Jadi selama 2 tahun itu dia diwajibkan untuk mengambil kursus gratis yang disediakan oleh MUIS dengan berbagai macam isu-isu yang berkembang di Singapura. Nah, itu diwajibkan untuk diikuti. Jadi MUIS misalnya, oke, ini ada kursus berkenaan dengan hal-hal yang baru, wajib diikuti oleh seluruh asatidzah. Kita daftar. Kemudian kita daftar, kita ikuti itu. Kita harus mengumpulkan sekitar 30 poin selama 2 tahun itu. Ya, 30 poin selama setiap satu kursus diberikan poin. Ini 6 poin, poinnya 6, ini poinnya 8, ini poinnya 7 dan lain sebagainya, ya. Dan biasanya kursus-kursus itu berkenaan dengan isu-isu kontemporer, ya. Yang terakhir kemarin itu, Pak, cultivated meat namanya. Cultivated meat ini daging tapi tidak lahir dari binatang. Jadi dikembangkan di Singapura sekarang, diambil dari sel, kemudian dari sel itu tumbuh menjadi daging. Tidak pernah menjadi ayam, tapi kok ada daging ayam gitu. Ya, itu kemarin disidangkan di MUIS, Majelis Ugama Islam Singapura, untuk menentukan apakah itu halal atau haram. Ya, dan alhamdulillah dinyatakan halal selama zat ataupun selnya itu berasal daripada sesuatu yang halal, seperti ayam, kambing dan lain sebagainya. Kalau selnya itu haram, maka dia dinyatakan haram. Ini itu cultivated meat. Daging tapi tidak pernah menjadi ayam, itu daging ayam. Itu kemarin diwajibkan untuk seluruh asatidzah mengetahuinya. Makanya kita mendaftar dan kita wajib untuk mengetahui apa dan kenapa dikatakan hal tersebut halal misalnya. Nah, itu diwajibkan. Ketika misalnya kita tidak bisa penuhi itu, dicabut, Pak, sertifikasinya. Ya, dan dia harus sertifikasi ulang. Ya, ketika dicabut sertifikasi, otomatis dia tidak boleh mengajar. Ya, dia tidak boleh mengajar. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Mau nanya, bagaimana dengan yang pertama, siapa sebenarnya penguasa asli Singapura? Yang kedua, bagaimana dengan isu terorisme di Singapura? Yang ketiga, bagaimana dengan isu LGBT di Singapura? Yang keempat, bagaimana perkembangan narkoba di Singapura? Apa Syukron. terakhir? Perkembangan? Narkoba di Singapura. Oh, narkoba di Singapura. Baik, yang pertama, Masya Allah ini Ustaz Agus Wahyudi bertanya langsung 4. Yang pertama tadi berkenaan dengan masalah perkembangan apa Ustaz? Siapa penguasa asli siapa Singapura? penguasa resmi Singapura? Singapura itu dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, tapi juga ada presidennya. Tapi presidennya ini hanya sebagai simbol negara. Ya, ya kalau Singapura itu ada yang mau dihukum pancung mati itu kan, presiden yang tanda tangan, memberikan amnesti, memberikan pemaafan, presiden yang tanda tangan. Tapi negara Singapura itu dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Ya, Singapura pernah dipimpin oleh seorang presiden wanita berjilbab, ya, Madam Halimah Yaakob. Tapi sekarang sudah diganti, sudah selesai masanya, sekarang diganti oleh dari India. Ya, tapi yang sekarang itu perdana menterinya masih dari partai PAP namanya, ya, PAP. Itulah penguasa yang ada di Singapura. Kemudian berkenaan dengan masalah LGBT, ya. LGBT Ustaz ya. LGBT. Di Singapura itu tidak dibenarkan LGBT. Ya, tapi juga biasanya kalau seandainya ada riak-riak kecil, ya, tidak dilarang juga di Singapura karena dia adalah sebuah negara yang sekuler kan. Cuma pemerintah agama-agama yang ada di Singapura itu memberikan ultimatum bahwasanya hal ini adalah sesuatu yang tidak baik. Dan kita diperbolehkan untuk memberikan sebuah sebaran berkenaan dengan bagaimana
posisi Islam misalnya. Muhammadiyah pernah itu mengeluarkan sebaran bagaimana posisi Muhammadiyah menghadapi yang namanya LGBTQ plus, kalau nggak salah sekarang ada sampai plusnya itu ya, LGBTQ plus. Itu bagaimana Muhammadiyah menghadapi, dan kita keluarkan bahwa itu adalah sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkenaan dengan bagaimana penyebaran narkoba, alhamdulillah di Singapura itu sangat-sangat terjaga yang dinamakan dengan narkoba ini. Karena pertama, pintu masuk Singapura memang ada 3, melalui darat, udara, dan laut. Dan alhamdulillah penjagaannya luar biasa. Ya, penjagaannya luar biasa. Di Singapura itu rokok saja nggak bisa, Ustaz. Makanya nerakanya perokok itu ya di Singapura. Nerakanya perokok itu di Singapura. Kenapa? Pertama harga rokok. Harga rokok satu bungkusnya di Singapura itu, kalau nggak salah sekarang itu $18. $18 kali 13.000 atau 14.000. Apa tidak sampai 200.000 lebih? Hanya satu bungkus rokok. Ya. Kalau rokok saja begitu dijaga di Singapura, apalagi yang namanya narkoba dan lain sebagainya. Dan hukumannya memang keras. Di Singapura itu hukumannya gantung. Kalau dia misalnya terlihat ataupun didapati bersalah menjual yang namanya narkoba itu, hukumannya gantung. Singapura sangat paham itu. Ini saya lihat kalau penyebaran narkoba juga alhamdulillah sangat terkawal. Satu lagi Zat. Ada berapa partai di Singapura dan perkembangan yang dominan itu bagaimana? Partai apa? Partai yang ada di Singapura itu sebenarnya saya tidak mau masuk dalam masalah politik ini. Ya, PAP yang ada, ya. PAP itu yang partai pemenang dari dulu sampai sekarang, itu partainya Lee Kuan Yew, pendiri Singapura. Yang ada juga Workers Party. Ada selain Workers Party apa ya? Democratic Party ada juga. Ada 4 atau 5 partai yang ada di Singapura, Ustaz. Syukran. Yang lain? Saya kira cukup, Ustaz ya, Pak ya. Ada terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tahu interaksi antara Muhammadiyah Singapura dan Muhammadiyah di Indonesia. Interaksinya seperti apa? Travel ilmunya atau apa gitu. Terima kasih. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berkenaan dengan masalah hubungan kami dengan Muhammadiyah Indonesia itu sangat luar biasa erat. Jadi segala apa-apa yang ada di Indonesia ini kami diundang biasanya. Ya, muktamar pasti kami diundang. Kemudian kalau ada majelis tarjih mengadakan sidang tahunan itu, alhamdulillah kami selalu senantiasa diundang. Banyak acara-acara Muhammadiyah Singapura diundang untuk mengikutinya. Sangat luar biasa hubungan kami. Dan tetap Muhammadiyah Singapura selalu meminta nasihat kepada abangnya yang ada di Indonesia, yaitu Muhammadiyah Indonesia. Ya, khususnya di dalam hal ini biasanya kalau sekarang Pak Haidar Nasir ya yang selalu memberikan nasihat kepada Muhammadiyah yang ada di Singapura. Dan alhamdulillah sangat erat hubungannya antara Muhammadiyah Indonesia dengan Muhammadiyah Singapura. Ya, wallahu taala alam. Syukran, jazakumullah khair. Saya kira cukup. Ini sudah syuruk juga 541 saya lihat sudah syuruk. Jazakumullahu khairan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Ayo Ustaz. Terakhir Ustaz. Bagaimana kaidah tarjih dan tasdid tentang sholat syuruk, Ustaz? Tentang sholat syuruk. Sholatul Isyraq. Sholatul Isyraq. Ya, kaidah tarjih dan tasdid. Wallahu a'lam, Ustaz. Saya belum baca yang itu. Kalau di Singapura, tajdidnya Singapura ya, tarjihnya Singapura. Kalau tarjihnya Singapura, menurut Ustadz Abdus Salam yang kepala tarjih yang saya katakan tadi, beliau mengatakan ada yang dinamakan dengan salatul isyraq, tapi tidak boleh keluar dari masjid. Ya, jadi selepas salat subuh dia duduk. Ini tarjih Muhammadiyah Singapura. Dia duduk sampai terbit matahari, baru dia salat isyraq 2 rakaat. Itu oleh Ustadz Abdus Salam ada. Wallahu ta'ala alam. Syukran Ustaz, jazakumullah khaira. Saya kira mudah-mudahan Allah mengekalkan ukhuwah Islamiyah ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan
umat Islam di atas kalimat al-haq insyaallah. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.